Salam kasih untuk anak didik kami kelas 5. Apa kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Apabila berpergian keluar, jangan lupa gunakan masker, kemudian cuci tangan, dan tetap jaga jarak, sehingga kita dapat membantu mencegah penyebaran virus corona. Dan semoga kita bisa cepat kembali untuk bertatap muka di sekolah. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada video pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Hal ini berarti manusia diciptakan sesuai dengan keadaan yang baik oleh Allah. Manusia menyerupai Allah. Kata secitra itu sama dengan serupa atau segambar. Oleh karena itu, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita menyerupai Allah atau segambar dengan Allah. Nah, seperti gambar di bawah ini ya. Salah. Seperti gambar di bawah ini adalah anak kembar, tetapi walaupun kembar, mereka tetap berbeda. Begitu juga manusia, walaupun serupa dan segambar dengan Allah, tetap manusia itu memiliki perbedaan dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang baik dan mulia. Jadi manusia sejak lahir dihadirkan oleh Allah ke dunia ini sebagai makhluk yang baik dan mulia. Karena itu, manusia dipanggil atau diutus oleh Allah sesuai dengan kodratnya masing-masing, yakni sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi sebagai laki-laki, kita punya tanggung jawab dan peranan. Begitu juga sebagai perempuan, sebagai anak perempuan juga punya tanggung jawab dan peranannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hendaknya manusia bertindak sesuai dengan harapan dan keinginan Allah. Jadi misalnya ketika ada teman kita yang sedang bersedih, sedang mengalami kesusahan, maka tugas kita adalah membantu, menghibur supaya teman kita memperoleh kembali kegembiraan yang hilang daripadanya. Ini adalah bentuk tindakan yang dapat kita lakukan. Kemudian anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, salah satu wujud syukur manusia kepada Allah yakni berdoa untuk mengucap syukur atas dirinya sendiri. Ini artinya bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dilahirkan baik sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki, kita harus mampu bersyukur kepada Allah karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Caranya ya dengan berdoa. Berdoa, berbagai macam doa itu bisa kalian doakan sebagai bentuk bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kemudian meskipun laki-laki dan perempuan berbeda, mereka harus saling bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain sebagai saudara. Jadi tidak boleh antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan itu saling bertengkar atau saling selisih, tapi harus membangun kerukunan, harus akur, karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Jadi jika mengerjakan tugas misalnya di sekolah, dapat tugas piket di kelas, kerjakan itu bersama-sama. Nah, seperti contoh di bawahnya. Ini adalah kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Perempuannya menyapu, laki-lakinya mengangkat meja, ada yang mengelap kaca, dan ada yang menghapus papan tulis. Ini adalah bentuk kerjasama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah itu sederajat. Sederajat itu artinya sama. Hal ini berarti salah satu di antaranya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah.
semua sama di mata Allah. Ya. Walaupun memiliki pekerjaan dan tingkat pendidikan yang berbeda, pada dasarnya laki-laki dan perempuan tetaplah sama. Yang membedakan itu hanya jabatan yang ia peroleh. Sementara di mata Allah, laki-laki dan perempuan itu sama. Oleh karena itu, kita tidak bisa membandingkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat di sini ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia sebagai citra Allah. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama itu adalah ciri fisik. Ciri fisik itu adalah ciri yang dapat kita lihat secara langsung. Artinya bisa kita lihat dengan mata kita. Dan ciri fisik ini berkaitan dengan badan manusia itu sendiri. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu yang dinamakan ciri fisik. Misal contohnya ya, bentuk wajah. Nah, di sini ada berbagai gambar di bawah ini ada berbagai bentuk wajah. Mungkin ada anak-anak punya bentuk wajahnya oval atau bulat, ada yang lonjong. Ya, itu tergantung dari kehendak Allah menciptakan manusia. Nah, kemudian contoh fisik lainnya itu adalah ciri fisik lainnya warna kulit. Warna kulit ya. Ini yang nampak, kita bisa melihatnya dengan mata kita. Ada warna kulitnya hitam, putih, ada yang coklat atau sawo matang, orang bilang ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya perbedaan secara fisik. Kemudian contoh lainnya itu bentuk rambut. Jadi bentuk rambut manusia itu beragam-ragam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalian bisa lihat di gambar di bawahnya. Berbagai macam bentuk rambut. Nah, kemudian ciri fisik lainnya bentuk hidung. Ya. Kemudian bentuk badan. Nah, ada anak-anak yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang-sedang. Nah, itu bentuk badan manusia dan itu harus kita terima. Tidak boleh kita tolak atau kita menyesali apa yang sudah Allah ciptakan, tidak boleh. Kita harus bersyukur. Apapun bentuk badan kita, harus kita syukuri kepada Allah. Dan harus kita jaga dan dipelihara dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri rohani. Ciri-ciri rohani ini adalah ciri yang ada di dalam setiap manusia, yang mengandalkan hati dan pikiran. Jadi, ciri rohani ini berkaitan dengan hati dan pikiran manusia. Misalnya berdoa. Ini adalah ciri rohani ya. Kemudian berpikir, ini berkaitan dengan pikiran kita. Dan yang terakhir memahami kitab suci. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah ciri kodrati. Ciri kodrati itu adalah ciri yang berasal dari Allah dan tidak bisa diubah. Misalnya kehamilan, melahirkan, dan kemampuan menyusui. Ini contoh ciri kodrati yang dimiliki oleh perempuan. Jadi ciri ini tidak bisa diubah. Tidak bisa laki-laki itu hamil. Tidak bisa juga laki-laki itu melahirkan atau menyusui. Yang bisa hanya perempuan. Makanya ini ciri kodrati yang dimiliki oleh perempuan. Sementara kalau laki-laki itu punya ciri kodratinya, dia memiliki jakun, memiliki jenggot ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi 3 ciri ini melekat di dalam diri manusia. Dan manusia punya ciri-ciri itu yang berbeda-beda. Dan Ibu harap kalian bisa menerima ciri-ciri yang kalian miliki dengan sebaik-baiknya. Nah, penegasannya di akhir materi ini Ibu mau menyampaikan bahwa manusia sebagai citra Allah itu hendaknya menunjukkan bahwa pada kodratnya manusia laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan sebagaimana dikehendaki Allah. Keistimewaan perempuan dan laki-laki menunjukkan peran, tugas, dan tanggung jawab yang saling menyempurnakan di antara keduanya. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya peran, punya tugas, dan punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda itu, maka laki-laki dan perempuan harus bisa saling melengkapi dalam melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawabnya.
Laki-laki dan perempuan hendaknya mampu bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Jadi misalnya kalian di sekolah tidak hanya berteman dengan yang perempuan saja, dengan yang laki-laki bermusuhan. Jadi kalian harus bisa berteman dengan semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena semuanya adalah anak-anak Allah. Nah, ini contoh laki-laki dan perempuan yang saling bekerja sama ya. Ketika mereka sedang bermain, mereka bermain bersama-sama, tidak pilih kasih atau tidak membeda-bedakan. Kemudian tugas di rumah. Jadi berdasarkan video tadi, maka kalian bisa mengerjakan tugas ini di rumah ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia sebagai citra Allah. Itu sudah Ibu terangkan tadi di dalam video ini ya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia sebagai citra Allah itu apa saja? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu mensyukuri diri karena sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Jadi kamu mensyukuri diri kamu karena sudah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Cara kamu mensyukurinya itu bagaimana? Nah, itu yang perlu kamu jawab dan perlu kamu jelaskan. Kemudian yang terakhir, hafalkan doa aku percaya. Kalau sudah hafal, berarti kamu buat video, kamu sedang berdoa, aku percaya dengan sikap yang baik dan benar. Mintalah ayah atau ibumu untuk memvideonya. Kemudian kirimlah hasil video itu ke grup wali kelasnya. Nanti wali kelasnya akan memberikan video itu kepada ibu. Atau bisa kalian kirim langsung dengan ibu juga bisa. Kemudian tugas nomor 1 dan 2 kalian jawab di selembar kertas dan dikumpulkan pada saat luring. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih, Ibu harap tugas-tugas ini bisa membantu kamu memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini. Jadi, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dari rumah. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.